Garuda memanggil 5 wajah baru, fix dinaturalisasi untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Angin segar kembali berhembus dari kubu tim nasional Indonesia. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kehadiran mereka bukan sekadar menambah kedalaman tim, tetapi juga sebagai bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menatap mimpi besar menuju panggung dunia. Setelah melewati proses panjang, mulai dari pemantauan performa, komunikasi intensif dengan keluarga hingga persetujuan negara asal, akhirnya 5 nama ini dipastikan akan menyandang status warga negara Indonesia, WNI. Mereka adalah Ian Maatsen, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Mees Hilgers, dan Ilyas Sebaawi. Kelima pemain ini merupakan wajah-wajah baru yang sebelumnya belum pernah memperkuat Garuda dalam laga resmi. Namun kualitas mereka di level klub dan usia produktif membuat mereka sangat potensial menjadi tulang punggung baru timnas Indonesia. 1. Ian Maatsen, senjata rahasia di sisi kiri. Nama Ian Maatsen bukanlah nama asing bagi pecinta sepak bola Eropa. Pemain jebolan Akademi Chelsea ini tampil cemerlang saat dipinjamkan ke Burnley dan Borussia Dortmund. Berposisi sebagai bek kiri dengan naluri menyerang yang kuat, Maatsen dikenal dengan kecepatan, umpan silang presisi, dan daya juang yang tinggi. Lahir di Belanda dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ibu, Maatsen menyambut baik proses naturalisasi ini. Dalam wawancara singkatnya, ia menyebut Indonesia sebagai rumah kedua yang belum sempat saya kenal lebih dalam. Kedatangannya di lini pertahanan Indonesia diyakini akan menambah dimensi baru dalam skema serangan dari sisi sayap. 2. Jairo Riedewald, pemimpin baru di lini tengah. Pemain Crystal Palace ini dikenal sebagai gelandang bertahan yang disiplin dan memiliki ketenangan luar biasa dalam membaca permainan. Riedewald menjadi sosok ideal untuk menggantikan peran penting di lini tengah jika Marcelino Ferdinand atau Mark Klok absen. Riedewald sudah menunjukkan ketertarikan membela Indonesia sejak awal 2024. Kini setelah proses administrasi rampung, ia siap memperkuat timnas. Pengalamannya bermain di Premier League akan sangat berguna untuk memberikan stabilitas dan kepemimpinan, terutama menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Iran, Jepang, dan Arab Saudi di babak keempat nanti. 3. Pascal Struijk, tembok kokoh di jantung pertahanan. Salah satu prospek paling menjanjikan di Liga Inggris, Pascal Struijk bermain sebagai bek tengah untuk Leeds United. Dengan tinggi badan mencapai 190 cm, kemampuan duel udara dan ketenangan saat mengawal serangan lawan menjadikan Struijk salah satu harapan utama Shin Tae-yong. Kehadirannya akan menambah daya saing lini belakang yang kini dihuni pemain-pemain seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Apalagi dengan formasi 3 bek yang kadang digunakan oleh ST, Struijk sangat cocok mengisi posisi central defender yang menjadi poros pertahanan. 4. Mees Hilgers, pemain modern, bek multifungsi. Mees Hilgers merupakan pemain muda yang sedang menanjak di Eredivisie bersama FC Twente. Berposisi sebagai bek kanan atau center back, Hilgers punya mobilitas tinggi dan kualitas distribusi bola yang baik. Hilgers sangat antusias setelah mengetahui bahwa dirinya akhirnya bisa resmi membela Indonesia. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang darah dan keluarga, ujarnya dalam unggahan Instagram setelah proses naturalisasi diumumkan. Mees bisa menjadi pelapis ideal untuk Sandy Walsh, bahkan dalam jangka panjang bisa menjadi pilihan utama. 5. Ilyas Sebaawi, motor serangan masa depan. Satu nama yang cukup mengejutkan adalah Ilyas Sebaawi, pemain muda berdarah Indonesia Maroko yang bermain di Liga Belgia. Berposisi sebagai gelandang serang, Sebaawi dikenal dengan kreativitas, visi bermain tajam, dan eksekusi bola mati yang mematikan. Usianya yang masih muda membuatnya sangat potensial sebagai proyek jangka panjang timnas. Ia disebut-sebut akan menjadi penerus Stefano Lillipali di posisi nomor 10. Kemampuannya membaca ruang dan memberikan umpan terobosan akan sangat membantu lini depan yang kini sudah diisi pemain seperti Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Transformasi timnas menuju mimpi besar. Dengan kelima pemain ini, Indonesia kini memiliki skuad yang jauh lebih kompetitif. Tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mental dan pengalaman. Shin Tae-yong kini memiliki lebih banyak opsi taktik, rotasi pemain, dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai jenis lawan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada September 2025, dan Indonesia akan menghadapi grup yang sangat berat. Namun dengan suntikan tenaga baru dari 5 pemain ini, Garuda tak lagi hanya sekadar partisipan. Target lolos ke babak selanjutnya, bahkan meraih tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, kini bukan mimpi yang mustahil. Antusiasme publik dan dukungan tak terbendung.
Kabar masuknya 5 wajah baru ini langsung disambut euforia oleh publik tanah air. Media sosial dipenuhi tagar seperti Garuda Dream Team dan Ayo Indonesia. Para fans berharap kehadiran Maatsen dan kawan-kawan bisa menjadi game changer yang membawa kejayaan untuk timnas. PSSI pun memastikan bahwa kelima pemain ini akan segera menjalani pemusatan latihan, TC, bersama skuad utama dalam waktu dekat. Mereka diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan cuaca tropis, atmosfer Stadion Asia, dan gaya bermain STY yang menuntut intensitas tinggi. Garuda kini terbang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih siap. 5 wajah baru ini bukan hanya pemain sepak bola, mereka adalah simbol semangat, pengorbanan, dan harapan. Di bawah panji merah putih, mereka siap berjuang untuk mimpi bersama, Indonesia di Piala Dunia 2026.